Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di Social Broker. Rockers. Jadi di video kali ini ada kisah inspiratif di segmen Pejuang Pejuang Sosial. sosial. Kali ini sosok inspiratif kita. Beliau adalah seorang disabilitas sensorik netra dan di balik kekurangannya itu, dia juga adalah pejuang sosial, pejuang kemanusiaan. Dan juga pekerja sosial profesional. Di video kali ini kita juga tidak ada bermaksud untuk menyinggung suatu suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan juga kita setelah mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait untuk mempublikasikan kepada halayak untuk dijadikan sebuah edukasi. Jadi langsung aja kita simak kisah inspiratifnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnaf Muldiansyah. Usia saya saat ini 29 tahun. Dulu saya sempat sekolah di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau disingkat STKS. Kalau yang sekarang itu Poltekkes SOS ya. Saya lulus di sana tahun 2013. Lalu saya pernah bekerja di IPWL Serba Bakti yang berlokasi di Kalimantan Selatan dan di Banjarmasin. Saya di sana bekerja sebagai peksos adiksi yang menangani permasalahan terusus di bidang nafsa dan ada juga yang dual seperti ODGJ juga. Setelah itu saya bekerja di Sakti Peksos atau Satuan Bakti Pekerja Sosial di tahun 2016-nya. Saya direkrut di Kementerian Sosial dan ditempatkan di Kota Bandung. Lalu di tahun 2017 saya direkrut kembali oleh Dinas Sosial Kota Bandung untuk menjadi Peksos Generalis di sini. Selama 2 tahun saya bekerja di Dinas Sosial dari 2017 sampai 2018, saya menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, anak terlantar, anak dengan kedisabilitasan, dan lansia terlantar. Nah, di tahun 2019 hingga sekarang, saya ditempatkan di bidang rehabilitasi sosial di seksi penyandang disabilitas untuk menangani permasalahan-permasalahan terusus di penyandang disabilitas. Di mana disabilitas itu ada bermacam-macam ragamnya, yaitu ada 4 macam. Yang pertama ada sensori, intelektual, fisik, dan mental. Dan ada juga disabilitas ganda, di mana seseorang yang mengalami kedisabilitasan lebih dari satu ragam, baik itu sensorik dengan mental, fisik, maupun intelektual. Apa sih disabilitas itu? Nah, disabilitas menurut saya pribadi itu adalah keterbatasan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas sehari-harinya, baik itu keterbatasan dari segi fisik, mental, intelektual, maupun sensorik. Ya, sensorik itu ya seperti saya ini, saya mengalami ketunanetraan, keterbatasan dalam penglihatan saya secara visual. Adapun beberapa ragam yang termasuk dalam disabilitas itu adalah ragamnya seperti intelektual, contohnya tunagrahita, Down syndrome, terus dari mental itu seperti ansietas atau kecemasan, gangguan kecemasan, orang dengan gangguan jiwa, terus bipolar, dan lain sebagainya yang terkait dengan keterbatasan dari segi mental. Lalu ada juga segi fisik itu contohnya seperti amputasi yang kehilangan tangan, kaki, pokoknya yang kehilangan kehilangan anggota tubuhnya. Ada juga yang CP itu seperti contohnya dia ada yang berat itu biasanya tidak bisa melakukan aktivitas sehari-harinya dan hanya bisa tidur. Biasanya itu dia
ganda juga. Dari CP itu biasanya sensoriknya juga yang kalau yang berat itu suka matanya itu secara visual dia tidak bisa melihat juga, dan respon kepada orang lain juga baik itu dari suara sangat terbatas biasanya. Ada juga dari fisik itu seperti polio, lumpuh, dan akibat stroke. Dan yang terakhir itu sensorik. Sensorik itu seperti tunawicara yang keterbatasan dalam berbicara, pendengaran atau rungu, dan netra dari segi visual penglihatannya. Seseorang mengalami kedisabilitasan itu disebabkan karena beberapa faktor, contohnya ada yang faktor genetik, biologis, dan yaitu yang bawaan lahir, dan faktor lainnya seperti karena kecelakaan, sakit, dan lain sebagainya. Contohnya seperti saya mengalami kedisabilitasan sensorik netra ini sejak tahun 2019 dikarenakan sakit. Sebelumnya saya memang normal, tidak ada kendala dari segi penglihatan. Ya, secara psikis, ketika saya mengalami kedisabilitasan penglihatan saya ini, saya merasa down, saya bingung untuk melakukan apa-apa yang biasanya bisa sendiri. Kemudian saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dulu saya hanya tinggal di rumah, hanya tidur, aktivitas selama beberapa bulan itu. Saya bingung mau melangkah kemana, mau ngapain gitu. Padahal saya dulu tahu gitu bahwa ada rehabilitasi untuk penyandang disabilitas netra. Setelah beberapa bulan baru saya kepikiran untuk mengikuti rehabilitasi itu. Entah dari mana itu datangnya, saya mencoba untuk datang ke Balai Wiataguna untuk mencalonkan diri sebagai peserta di sana. Ketika saya mencoba untuk mendaftar di sana, karena di sana sistemnya udah menjadi balai, dan karena juga peraturannya untuk lanjutan, maka saya ditunda dulu untuk mengikuti pelatihan di sana. Karena saya belum bisa membaca braille, dan orientasi mobilitas saya juga masih nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pegang tongkat juga saya belum berani dulu. Sekitar bulan Mei, saya dipanggil kembali oleh Dinas Sosial untuk mencoba bekerja kembali dan diberi kesempatan oleh mereka. Saya bersyukur dan berterima kasih sama sebesar-besarnya kepada lingkungan Dinas Sosial, teman-teman, terutama keluarga saya yang selalu mensupport saya untuk terus fight dan bisa berkembang sampai seperti sekarang. Pada saat awal saya bekerja kembali setelah diberi kesempatan oleh Dinas Sosial, saya masih menolak untuk bekerja karena saya merasa masih belum bisa apa-apa. Untuk berjalan pun saya masih entahlah itu, entah bagaimana saya untuk mobilitasi saya sendiri. Tapi dari situ saya mendapat, setelah saya drop beberapa bulan, saya terasa hidup kembali itu ketika teman-teman datang ke rumah saya dan menginformasikan bahwa tunanetra juga bisa pegang handphone gitu. Dan dari situ saya mencoba dengan keluarga mencari tahu informasi bagaimana sih tunanetra itu menggunakan handphone. Nah di situ saya mulai bersemangat kembali. Tapi dari situ juga saya terkadang merasa down karena saya hanya tinggal di rumah, hanya megang handphone, dan tidak ada aktivitas lain selain tidur, pegang handphone, dan lain sebagainya. Sampai-sampai saya berpikir untuk ikut rehabilitasi
rehabilitasi sosial di Balai Wiataguna. Yang sebelumnya saya nggak kepikiran ke situ, padahal saya seorang pekerja sosial dan saya tahu bahwa itu adalah rehabilitasi untuk penyandang disabilitas netra. Pada saat awal ke sana, memang dulu Wiataguna itu menerima apapun itu kemampuan yang dimiliki dasarnya dari tunanetra. Namun pas saat saya datang ke sana itu karena setelah menjadi balai, mereka hanya menerima disabilitas netra yang untuk direhabilitasi lanjutan. Dan saya belum bisa ngapa-ngapain di sana karena hanya bisa menggunakan handphone. Untuk mobilitas saja saya harus tuntun-tuntun. Saya tidak bisa baca braille karena itu menjadi persyaratan di sana untuk masuk ke sana. Namun dari situ saya mendapat informasi bahwa tunanetra juga bisa menggunakan komputer. Di situ saya menjadi lebih bersemangat lagi dan mencari tahu bagaimana sih tunanetra itu bisa mengoperasikan komputer. Nah, dari situ saya sedikit down juga sih karena saya tidak bisa masuk ke sana. Kenapa? Karena saya udah bersemangat berekspektasi bahwa saya bisa cepat fight lagi. Sampai akhirnya dinas sosial memberi kesempatan kembali saya untuk bekerja di sana. Saya masih belum berani gitu untuk bekerja kembali karena saya belum bisa ngapa-ngapain. Tapi pimpinan, teman-teman, dan semua lingkungan dinas sosial beserta keluarga saya terus mensupport saya untuk terus fight dan menjalani seperti biasanya. Awal-awal saya bekerja kembali di dinas sosial, saya terus menyalahkan diri saya sendiri karena saya hanya menjadi beban bagi teman-teman. Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa dalam kerja saya, namun mereka terus mensupport saya. Dari situ saya uh, mulai berani sedikit demi sedikit untuk belajar lebih beradaptasi lagi, baik itu menggunakan tongkat. Teman-teman juga mengajari saya untuk mobilitasi. Bagaimana sih tunanetra itu bisa beraktivitas. Lambat laun saya juga terus belajar menggunakan komputer untuk menunjang kemampuan saya dalam bekerja. Saya terus beradaptasi untuk menunjang kemampuan saya, eee, seperti belajar untuk terus mengasah, eee, apa, keterampilan saya, terutama di bidang komputer dan mobilisasi. Selama saya bekerja, saya banyak dibantu oleh teman-teman untuk melakukan visit, saya tetap dampingi sama teman saya untuk melakukan asesmen sampai ke intervensi. Untuk pembuatan laporan, alhamdulillah dari dulu saya setelah eee, belajar dari komputer sedikit demi sedikit saya bisa untuk mengerjakannya sendiri tanpa bantuan teman-teman lagi. Lalu pada bulan Januari saya diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan di Balai Wiataguna. Di situ saya benar-benar merasa saya bisa untuk melakukan sesuatu karena di sana saya bertemu dengan orang-orang hebat meskipun mereka mengalami kedisabilitasan netra. Nah, selama kurang lebih 3 bulan saya
mengikuti pelatihan di sana, saya belajar komputer untuk mengasah lebih dalam lagi kemampuan saya dan terutama di orientasi mobilitas saya. Sampai sekarang juga saya terus beradaptasi dengan kedisabilitasan saya untuk melatih kepekaan saya, terutama ingatan saya untuk menghafalkan jalan-jalan sedikit demi sedikit agar saya tidak terlalu ketergantungan oleh orang lain. Alhamdulillah saya saat ini lebih bisa sedikit lebih mandiri daripada sebelum-sebelumnya dan saya sudah lebih menerima dengan kondisi kedisabilitasan saya karena saya rasa meskipun saya mengalami keterbatasan penglihatan, namun saya masih bisa beraktivitas secara normal seperti orang lainnya. Saya masih eee, bersosialisasi dengan lingkungan saya. Terus, ya itu semua didapat saya karena support dari lingkungan saya. Mungkin kalau tidak adanya support dari lingkungan, saya nggak akan bisa sampai sekarang seperti ini. Harapan saya secara pribadi sih, memang saya masih berharap untuk bisa melihat kembali. Namun saya juga harus realistis dengan kondisi saya sekarang ini, sehingga saya terus beradaptasi agar dapat terus menunjang kehidupan saya sehari-hari. Saya berharap, eee, secara pribadi khususnya dan umumnya untuk disabilitas lainnya, janganlah mendiskriminasi diri sendiri bahwa kita itu mempunyai keterbatasan. Toh kita juga masih bisa hidup berdampingan dengan orang-orang lain, dan saya juga berharap bagi orang-orang yang normal, eee, bisa memperlakukan kita sebagaimana sebagaimana mestinya dan tidak mendiskriminasi